The last segment. Silek lidah Nagari TV di Surya Palace Hotel. Kita lanjutkan pada segmen ketiga ini. Mungkin tadi keterangan Pak Afrizal masih menggantung. Silakan Pak. Untuk keseimbangan tempoh hari, ada tokoh-tokoh lokal se-Indonesia tempoh hari yang sumbernya adalah dari Gubernur Praih Prasamya. Sumatera Barat itu dimulai dari Pak Azwaranas. Setelah itu Pak Hasan Basiduddin, terakhir itu Gamawan Fauzi. Ya. Setelah itu kita tidak lagi melahirkan gubernur menjadi menteri di tingkat nasional. Nah, tentu yang jadi pemikiran kita, apakah Presiden masih mau memanfaatkan potensi-potensi yang di Sumatera Barat? Seperti contoh tempoh hari dari rantau kita itu kita punya Bang Fahmi Idris dan kawan-kawan. Dari lokal itu kita punya Pak Gamawan Fauzi dan kawan-kawan. Nah, hari ini terakhir itu adalah Pak Musliar Kasim, wamen kita, jabatan utamanya adalah dirjen, setelah itu diberikan jabatan rangkap menjadi wamen dia. Nah, hari ini memang kosong sama sekali kecuali Doni Oskario yang kemarin dilantik menjadi salah satu direktur utama di BUMN kita. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita, soal politik sudah jelas sekali. Pemerintah tidak lagi memihak kepada Sumatera Barat. Itu jelas sekali gitu. Jelas sekali tidak satupun orang Sumatera Barat yang dipakai untuk kepentingan nasional memimpin lembaga tinggi dan tinggi negara. Hari ini lembaga tinggi negara. Setelah itu dari sisi anggaran yang sudah kita prediksi 8T itu hari ini hanya menjadi 6,4 dengan turunnya dana DAU, dana DAK, dekon dan sebagainya. Yang kita manfaatkan adalah dana-dana pajak daerah. Kalau pajak daerah tentu tidak menggembirakan bagi masyarakat Sumatera Barat. Kalau perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu kita tingkatkan, akhirnya memberatkan kepada masyarakat Sumatera Barat. Yang kita inginkan, kita sudah 2-3 kali ke Riau itu, kadang-kadang malu kita ya. Malunya begini, 70 kilo, 60 sampai 70 kilo itu menjelang Pekanbaru, kita disambut dengan jalan cor beton yang sangat luar biasa yang sumber anggarannya dari dana DAU dan DAK. Dana Jakarta, dana transfer dari Jakarta. Kita Sumatera Barat masuk ke Kota Padang itu, kalau sudah ada goncangan hebat baru terasa inilah Kota Padang. Kalau Riau kita masuk, jadi kalau jalannya mulus dan kita tertidur, berarti inilah jalan Riau ataupun jalan Jambi dia. Nah, tentu ini fenomena terbalik tahun 70-an dengan Pak Azwaranas masih tahun 80-an Pak Azwaranas menjadi menteri perhubungan. Kita lihat jalan Trans Sumatera Barat sendiri kecipratan dari dana-dana dari transfer pusat. Saya sudah jadi anggota DPRD waktu tahun 97. Masih menikmati kue-kue Jakarta itu sangat lezat sekali kita makan di daerah Sumatera Barat. Setelah itu 2004 terakhir itu menjadi wakil ketua di DPRD Kota Padang itu, kita masih mendapat, bayangkan Kota Padang itu memperoleh dana dari satu kementerian 65 miliar. Tidak pernah itu. Hari ini jangankan 65 miliar, 10 miliar pun sudah keteter kita. Nah, begitu ganasnya transfer dana Jakarta yang begitu sulitnya yang kita peroleh akibat tidak adanya kaki ataupun tangan yang bisa menjangkau dana-dana yang bersumber dari kementerian lembaga di pemerintah pusat. Satu-satunya jalan saya lihat bagaimana pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Buya hari ini mau membuka keran, buka pintu, membuka program berkesinambungan antara pusat dan daerah. Kita bukalah. Hari ini kemarin kita sudah diberikan lampu hijau ya. Lampu hijau oleh Pak Romen ya, Pak Romen Dauri. Ada 7 program besar ya yang di bidang kelautan yang diinformasikan ke Sumatera Barat untuk kita isi slotnya. Tinggal lagi kita Sumatera Barat, siap enggak kita mengisi slot yang 7 yang ditampilkan dan diberikan kesempatan kepada kita. Yang kita khawatirkan jangan-jangan nanti kegiatannya mirip-mirip jalan tol lah. Setelah heboh, repot, barulah semuanya turun tangan untuk menyelesaikan. Saya pikir itu beberapa kunci-kunci kenapa Sumatera Barat hari ini katanya jalan tempat, tapi sebetulnya tidak juga jalan tempat. Karena pertumbuhan ekonomi kita 5,7 kok. 5,7 agak tinggi dibandingkan nasional. Kita 5,7 hari ini datanya data BPS, bukan data Bapeda, tapi data BPS Badan Biro Pusat Statistik yang diakui secara nasional. Itu barangkali Bang Bray. Siap Pak Afrizal, clear and clean keterangan Pak Afrizal. Apa juo lay sumbar, kan itu intinya. Apa juo lay keberpihakan politik, keberpihakan pimpinan nasional apapun sangat melemahkan Sumatera Barat. Tapi dulu itu juga Sumbar itu masih kecil juga. Tapi kemampuan tokoh-tokoh Sumbar di nasional itu untuk mensumbarkan
Jakarta itu luar biasa. Sekarang kan tidak ada kan gitu. Mungkin Pak Israr bisa memberikan sebuah pandangan yang apik, kemudian melanjutkan dengan closing statementnya terkait topik hari ini. Menyambung yang disampaikan Pak Afrizal tadi, saya memang sudah menduga juga dari awal ya bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami daerah kita ketika hasil-hasil politik itu seperti 2014 kemudian 2019. Tapi saya kira kalau dikaitkan dengan itu, saya kira pemerintahan sekarang ini juga sudah di periode pertama sangat luar biasa memperhatikan Sumbar. Tapi faktanya kan orang Sumbar sendiri yang cuek kan gitu. Ya, ya ini memang faktanya bahwa tapi memang terakhir kan pandemi. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi daerah kita. Tetapi catatan penting yang disampaikan dari Pak Afrizal tadi soal bagaimana di tengah kesulitan-kesulitan itu peranan pemimpin itu menjadi sangat penting sekali untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang penting seperti ini. Permasalahan kekurangan dana, ini bukan masalah baru ya. Dari dahulu Sumatera Barat ini memang seperti ini. Kita baca sejarah Sumatera Barat dari dahulu memang boleh dikatakan daerah yang dalam tanda petik ya minus di bidang sumber daya alam. Tetapi keunggulan daerah kita dari dulu kan sumber daya manusianya. Kalau sumber daya alamnya minus, makanya banyak dari antara kita yang pergi merantau. Sampai sekarang, di masa pandemi sekarang ini aja, itu jumlah perantau kita bolak-balik ke Jakarta aja contohnya itu luar biasa banyaknya. Kalau kita cek itu, ini ilustrasi saja ya, setiap hari berapa bus itu berangkat ke Jakarta, bus aja itu ya, sampai saya hitung itu ya kira-kira 50-60 bus. Kalau rata-rata 41 bus isi penumpangnya ya, itu berapa ribuan kan? Bolak-balik itu setiap hari. Nah, jadi mobilitas masyarakat kita keluar daerah itu sangat tinggi sekali, dan itu juga menandakan bahwa selain dinamis, tapi juga dorongan merantau itu karena keadaan di kampung sendiri gitu. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita 5% ya, tetapi itu memang belum, sebenarnya secara umum masih belum menggembirakan juga. Kemudian angka pengangguran kita juga masih tetap tinggi walaupun terendah di Sumatera gitu ya. Nah, balik ke soal tadi, peranan pemimpin, bagaimana menjalin keunggulan orang Minang dari dahulu kan soal ini komunikasi, diplomasi. Orang Minang itu dari dulu kemampuan diakui ya. Kalau misalnya dana kurang, sumber daya alam kurang, itu bisa diatasi kalau memang pemimpinnya cakep di dalam melakukan diplomasi ke pusat. Tapi memang realita kita sekarang ini sudahlah kita secara politik Lemah. Jokowi memang bukan di sini basisnya gitu ya PDIP, tetapi itu dipersulit lagi dengan komunikasi kita yang tidak mendukung untuk apa. Tetapi ini bukan masalah ya kalau seandainya para pemimpin kita bisa melakukan itu ya, baik terutama di eksekutif ya, di tingkat provinsi. Nah, ini yang kita lihat dalam beberapa tahun ini itu yang kurang, justru frontal terus gitu kan, membantah terus gitu kan. Ada statement langsung diserang balik gitu. Ya ini kan kurang kondusif juga, ini terus terang aja gitu kan. Ya tambah jauh hati orang deknya gitu kan. Ya saya melihatnya seperti itu. Nah, kalau dahulu pemimpin kita ya itu jago-jago sekali dalam diplomasi. Kalau kita lihat di masa Pak Harun Zain saja contohnya di awal Orde Baru, itu Pak Harun Zain sendiri yang nenteng-nenteng proposal ke dinas-dinas, ke instansi-instansi pusat itu. Kebetulan memang teman-temannya banyak di departemen itu. Iya kan? Pandai lahnya malepoh gitu kan. Nah, akhirnya turun dana, walaupun Sumatera Barat itu kan pasca PRRI itu ya, pasca G30S itu minus sekali, tetapi berhasil dia menarik dana ke sini gitu kan. Tidak mengandalkan dana-dana yang itu, tapi juga dana-dana dari bahkan dari ini ya, dari asing gitu. Nah, dan juga dari berbagai macam sumber. Pokoknya Pak Harun itu kemana-mana dia lincah sekali cari dana, dan dia kemampuan lobbynya sangat bagus, komunikasinya itu diplomasi orang Minang tercermin dari kemampuan dia
waktu itu. Belum lagi Pak Azwar Anas, Pak Samir Sidurin gitu ya. Sampai zaman yang terakhir itu mungkin zaman Pak Gamawan gitu kan. Nah, tapi tahun-tahun terakhir kita tidak melihat itu karena memang sudah peta politik mempengaruhi komunikasi politik juga gitu kan, komunikasi pembangunan dan sebagainya. Saya kira itu tantangan terbesar kita ke depan ini. Oke, Pak Israr, Bu Kadis. Ada komunikasi, ada kemauan, dan kita juga harus hargai juga diplomasi orang Minang itu kan ya Pak. Itu ketika tokoh-tokoh itu sudah hebat, sudah mampu di Jakarta, dia carikan sisi keadaannya, jadi gelar kehormatan lagi. Sekarang kan nggak ada lagi. Presiden RI itu Joko Widodo ini periode pertama saya itu 6 kali di Sumatera Barat. Tapi faktanya dibalas dengan 14%. Jadi mungkin ini punya trik, kiat untuk mengungkit ini supaya kuat kembali. Apalagi saya lihat Ketua DPR RI itu Puan Maharani itu silsilah Minangnya sangat jelas. Ini masuk juga ke dalam tracing budaya ini. Tadi disampaikan Pak Afrizal, kita harus matching ya dengan program-program pusat. Banyak program-program pusat yang kita, salah satunya PKD yang kita laksanakan di beberapa hari yang lalu itu, juga untuk memasukkan program itu ke nasional. Nasional mengadakan PKN nanti di akhir November. Jadi kita berharap program kegiatan-kegiatan seniman budayawan yang masuk ke dalam PKN ini, PKD yang kemarin itu bisa diterima di PKN. Ketika itu diterima, mudah-mudahan itu banyak yang diterima, dan itu melihatkan Sumatera Barat di kancah nasional maupun di internasional, karena itu akan live banyak dan alhamdulillah untuk acara PKN ada di Sumatera Barat. Itu diambil di Solok Selatan, 1000 Rumah Gadang, di Tanah Datar, Rumah Gadang Selindung Bulan, dan Bukit Tinggi. Itu lokasi-lokasi yang akan dilaksanakan untuk PKN yang akan diambil. Jadi kita betul tadi Pak Afrizal bilang harus banyak link kita ke program-program nasional. Iya. Nggak, saya ambil contoh satu lagi. Ya, silakan Pak. Nggak, ambil contoh satu lagi. Langsung closing statement. Pertama dari Kementerian Kebudayaan tempoh hari, kita punya satu program nasional dan internasional yaitu Tour de Singkara. Itu penggagasnya direkturnya orang Sumbar. Orang Sumbar dia. Kementerian Pariwisata kan direkturnya orang Sumatera Barat tempoh hari. Ya, Pak Reseno itu orang Sumatera Barat. Nah, setelah itu tidak ada lagi dia. Nah, setelah itu kondisi keuangan makin lama makin seret, akhirnya kita share kegiatan antara pusat dan daerah. Nah, tentu hal-hal seperti ini jadi pemikiran kita lagi. Nah, tentu RPJMN sudah ada. RPJMD kita linkkan lah mana kepentingan nasional yang kita tempatkan di daerah, dan itu kita lobby sampai ke Jakarta. Dan manfaatkanlah potensi DPRD oleh Pak Gubernur. Kenapa? Pak Gubernur hanya punya fraksi PKS di Jakarta. Sementara 7 fraksi lagi punya menteri yang sangat aduhai di Jakarta. Golkar punya sekian menteri, Gerindra punya sekian menteri, PDIP punya sekian menteri, PKB juga punya. Nah, tentu fraksi-fraksi seperti ini dimanfaatkan oleh Buya selaku gubernur untuk membuka tali-tali simpul-simpul yang selama ini terkungkung dia. Nah, kita sudah informasikan ke Pak Gubernur, tolong buka kungkungan itu, setelah itu tolong manfaatkan lembaga politis yang ada di DPRD. Lembaga politis. Setelah itu tolong manfaatkan ketua-ketua partai yang hari ini menjadi kepala daerah atau menjadi anggota DPRD di provinsi atau ketua DPRD di daerah dia. Nah, tentu link-link seperti ini yang harusnya kita jembatani, seperti yang kita lakukan memberikan melalui PDIP 65 miliar untuk kegiatan di RSUD Kota Padang tempoh hari di tahun kepemimpinan Pak Budi Bahar. Nah, hari ini kita rindu seperti itu ya. Kita rindu seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana Pak Gamawan Fauzi itu tempoh hari selaku Mendagri kita lobby melalui Pak KJ, saya dan Pak Gamawan Fauzi dan Ketua DPRD Pak Zulaiman, akhirnya terbantulah
beberapa program pembangunan di Sumatera Barat, baik itu gedung kantor wali kota ataupun kantor camat dan seterusnya. Nah tentu ke depan potensi sudah ada, link kita buat, kita berdoa. Tapi kalau potensinya sudah ada, link tidak kita buat, tidak juga masuk dia. Setelah itu wakil gubernur kita punya potensi link ke P3 di Jakarta. Nah, P3 juga bagian dari koalisi pemerintah. Nah, tentu link ini juga akan semakin kuat kita. Kalau PKS bisa, maka kita manfaatkan posisi yang lain sehingga dana nasional itu bisa masuk. Kita kecilkan dulu ego-ego kepartaian. Tapi bagaimana kita membangun Provinsi Sumatera Barat di tengah lemahnya keberadaan ekonomi kita. Dana pajak daerah dan potensi retribusi daerah hanya maksimal 2,4 T. 6,4 T, 2,4 hanya sumber dari lokal, 4 T kita harapkan dari Jakarta. Konon kabarnya belum lagi kita sahkan APBD, kuahnya sudah direfocusing sekian puluh persen. Artinya 6,4 itu besok paling tinggi itu 5,8 atau 5,7 T lagi. Nah tentu hari ini closing statement bagaimana kita membuka diri kepada pemerintah pusat dengan program-program terobosan baru sehingga program nasional itu bisa singgah dan bermain di ranah Sumatera Barat ini. Terima kasih Pak kepada Udi Kadis, mungkin closing statement terkait 76 tahun ini optimis dan apalah, pokoknya apa yang ini ngomong aja lah. Karena saya mengapresiasi sekali PKB itu bisa berkolaborasi dengan PKN dan menjadi sebuah upaya diplomasi kebudayaan Sumatera Barat di pemerintah pusat. Bagi saya penting bisa menghargai semua karya orang. Itu penting, apapun bentuknya. Jadi saling menghargai itu penting. Ketika apapun yang dibuat, cacek pun nak dulu. Jangan semangat dulu dagihan. Beko semuanya akan merasakan lebih baik. Perlu meredam dulu. Jadi jangan banyak mengkritik dulu. Biarkan dulu kita berkarya dan kita bagus banget. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih Gadis. Silet lidah Nagari TV yang tidak memberikan justifikasi terhadap persoalan tapi memberikan pengayaan dan pembelajaran. Satu hal catatan yang terpenting dari ini adalah 76 tahun Sumatera Barat, perkuatlah kolaborasi untuk Sumbar dan Indonesia maju. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Surya Palace Hotel. Silet lidah Nagari TV, kita akhiri sesi ke-3 ini.